Sahabat, untuk menjadikan perusahaan kita tak terkalahkan, di dalam ekosistem perusahaan kita harus paham perannya, harus memahami dengan sempurna perannya. Kalau dia nggak tahu perannya, dia tidak bisa berbuat maksimal. Dia tidak melakukan dengan baik. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan apa peran Anda di dalam organisasi. Organisasi itu ada direktur, ada manajer sebagai leader, direktur juga leader tentunya, dan ada frontliner atau staff. Jadi ada 3 saya kelompokkan, direktur, manajer, dan frontliner atau staff. Itu perannya beda-beda. Mereka harus memahami betul perannya masing-masing supaya ini menjadi kekuatan yang kuat. Apa perannya direktur atau BOD, Board of Director? Pertama, ngangguk artinya setuju. Kedua, ngedek artinya tidak setuju. Yang ketiga, ngasih artinya memberi. Memberi itu bisa memberi ilmu, memberi arahan, memberi pengetahuan, memberi uang. Yang keempat adalah ngampleng, adalah menghukum atas ketidakbenaran, atas ketidakadilan. Jadi tugasnya ngangguk, ngedek, ngasih, ngampleng. Itu tugasnya BOD direktur. Nah, bagaimana aplikasi sesungguhnya tugasnya BOD? Pertama adalah seorang direktur itu menentukan atau menetapkan tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Itu yang nomor 1. Nomor 2, memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya organisasi perusahaan. Nomor 3 adalah mengatur arah organisasi perusahaan. Nomor 4 adalah lobbyis ke dunia luar. Lobby tugasnya. Itu adalah tugas direktur. Yang keempat adalah tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Itu direktur. Nah, bagaimana tugas manajer? Anda sebagai manajer harus tahu perannya. Karena ini bisa menyehatkan perusahaan Anda, menjadikan perusahaan Anda tak terkalahkan. Harus dimulai dari Anda dulu. Anda harus paham betul peran Anda. Peran manajer adalah membuat dan mengusulkan strategi. Menciptakan value untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu ada 2, sahabat. Pelanggan internal harus dipuaskan, pelanggan eksternal harus dipuaskan. Kalau pelanggan internal aja tidak dipuaskan, bagaimana bisa memuaskan pelanggan eksternal? Itu konsep di dalam peran manajer membuat strategi untuk memuaskan pelanggan. Kalau kita bicara value itu atau nilai, itu yang dilihat, yang dinilai, yang dirasakan oleh pelanggan kita. Bahwa value tersebut bermanfaat, menguntungkan terhadap bisnisnya pelanggan. Dan pelanggan menjadi puas. Itu adalah value. Oleh sebab itu, sahabat, sebagai seorang manajer itu juga leader. Membuat dan mengusulkan strategi, menciptakan value untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan pelanggan menjadi puas. Nah, Anda buat strategi kemudian diusulkan kepada BOD untuk minta persetujuan. Setelah disetujui, disosialisasikan kepada staf Anda untuk aksi pergerakan dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, sepenuh tenaga memuaskan pelanggan. Itu adalah peran Anda sebagai leader, sebagai manajer. Jadi peran manajer pertama adalah menentukan target objektif per tim. Yang kedua memberikan direction, communication.
dengan menjelaskan strategi dan taktik yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan siapa staf yang cocok yang akan melakukan pekerjaan. Orangnya tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yang keempat adalah melakukan kontrol terhadap proses bisnis, proses pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang harus dicapai. Itu adalah perannya manajer. Jadi sahabat, peran manajer itu sangat menentukan perusahaan menjadi sehat, perusahaan menjadi tak terkalahkan. Apa perannya staff atau frontliner? Adalah memuaskan pelanggan. Memuaskan pelanggan. Artinya apa? Staff atau anak buah kita mengimplementasi strategi, memberikan value untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuat pelanggan puas. Itu adalah tugasnya frontliner atau tugasnya anggota tim kita. Oleh sebab itu, Anda harus menjadikan anak buah Anda dari nobody menjadi somebody. Dari tidak tahu menjadi tahu dan paham dan ahli. Pekerjaan Anda akan menjadi ringan. Jadi peran frontliner adalah memastikan seluruh proses bisnis dilakukan dengan baik dan sempurna. Memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemimpin, oleh direktur, oleh manajer. Yang ketiga adalah membuat pelanggan puas. Jadi sahabat, kalau kita ingin perusahaan kita tak terkalahkan, direktur harus tahu perannya, manajer harus tahu perannya, frontliner atau anggota tim harus tahu perannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada Anda untuk menjadikan perusahaan Anda tak terkalahkan.